Blended Learning External Collaboration Course kerjasama Helm USA dengan MMPT Sekolah Pascasarjana UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta aktif Blended Learning, pagi hari ini kita akan melaksanakan webinar closing dari serangkaian webinar yang telah kita laksanakan sebelumnya, mulai dari kick off, kemudian webinar modul 1, submodul 1, submodul 2, submodul 3, dan yang sekarang ini adalah webinar closing, di mana kami telah menyampaikan email kepada Bapak Ibu sekalian. Para peserta dimohon nanti bisa menyampaikan rancangan proposal atau rencana penelitian yang akan dikembangkan oleh lembaga penelitian di tempat Bapak Ibu bekerja. Baik, Bapak-bapak yang kami hormati, pada pagi hari ini telah hadir semua fasilitator modul External Collaboration Course. Di samping saya ada Prof. Sahid. Kemudian telah hadir juga Bapak dan Dr. Danang Srihatmoko. Kemudian juga ada Bapak Dr. Hargo Utomo dan Ibu Pertiwi kita, Ibu Ika Dewi Ana PhD. Ya, kemudian di sampingnya Ibu Ika ada Ibu Lala dari Helm USA. Baik, kita akan melalui beberapa tahapan acara. Jadi yang pertama nanti akan ada penyampaian secara singkat, sekali lagi dari fasilitator modul. Kemudian nanti pembahasan tentang rencana penelitian atau proyek proposal yang sudah Bapak Ibu kirimkan kepada kami. Dan kemudian nanti kita akan dilaksanakan pada sesi tanya jawab dan diskusi, kemudian selanjutnya dengan closing. Baik, untuk acara pertama saya mempersilakan kepada PIC untuk external collaboration, jadi sub 1, submodul 1, submodul 2 dan submodul 3. Yang submodul 1 kami persilakan kepada Ibu Ika Dewi Ana PhD untuk menyampaikan secara singkat berupa summary dari konten submodul tersebut. Ya, dipersilakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa ketemu lagi dengan Bapak semua di sini. Seperti sudah pernah kita diskusikan bersama bahwa menjalin suatu kolaborasi itu bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan semacam seni ya Pak ya, begitu, yang kita memang belajar itu memang dari pengalaman, di samping kita memperkaya diri kita juga lewat bacaan-bacaan yang ada begitu. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa menempatkan posisi kita itu memang terlindungi begitu ya di dalam kolaborasi tersebut. Pak Hargo sudah banyak menyampaikan terkait hal tersebut. Tapi bagaimana kita juga bisa memanfaatkan suatu kerjasama atau kolaborasi akademik itu untuk membuat suatu lompatan ke depan yang kira-kira memang dari mitra kita itu kita bisa belajar suatu teknologi tertentu atau pendekatan-pendekatan tertentu yang memang kita memerlukan untuk pengembangan institusi kita. Tetapi di satu sisi kita juga yakin bahwa setiap institusi kita itu punya values, nilai-nilai, kemudian juga punya keunikan-keunikan yang itu hanya dimiliki oleh institusi kita. Sehingga itulah yang kemudian kita ingin kita memimpin dalam kolaborasi tersebut itu berbasis dengan apa yang sudah kita miliki tersebut. Tentunya ini juga perlu suatu kajian, pendalaman, kemudian juga bagaimana kita bisa menemukan hal tersebut
yang tepat begitu, dan kemudian ya tepat sasaran tadi, sehingga itulah yang kemudian bisa kita bawa untuk bersama-sama membawa institusi kita. Karena pada akhirnya kerjasama itu kan kalau di perguruan tinggi itu adalah untuk pengembangan bidang akademik. Tidak ada hal yang lain yang kita lakukan dalam kerjasama itu kecuali untuk memperkuat bidang akademik, dan akademik itu tentunya adalah bagaimana kemudian kita bisa membawa lulusan-lulusan kita itu nanti untuk juga berkontribusi di masyarakat, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Saya rasa itu, dan kemudian di bagian berikutnya itu kita telah bersama-sama untuk mengkaji bagaimana sih sebenarnya mendorong para peneliti kita itu untuk menemukan suatu topik yang bisa untuk kita angkat menjadi kerjasama itu, dan kemudian menulis hal tersebut menjadi suatu bentuk proposal. Bagaimana kemudian kita, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan di dalam perlindungan kekayaan intelektual dari proses awal sampai akhir, apa saja yang harus kita dalami dalam hal tersebut, bagaimana kita mendorong para peneliti kita untuk memiliki kesadaran dan pengetahuan akan perlindungan pada apa yang dilakukannya itu, bahwa hal tersebut merupakan bagian dari institusi juga yang juga perlu dilindungi begitu. Saya rasa itu, dan berikutnya dari Pak Argo dan Pak Danang mungkin yang mau. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu, peserta IC course yang saya hormati. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ika bagaimana sebetulnya filosofi dari membangun kerjasama, baik itu kerjasama secara institusi ya untuk membangun membangun atmosfer akademik dan juga lompatan-lompatan terkait dengan peningkatan kompetensi akademik di suatu universitas. Dan juga Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, maka untuk mendukung supaya kerjasama itu dapat berjalan dan juga sustain dan memberikan dampak yang luas kepada institusi kita, maka memang perlu berbagai macam strategi. Nah, tentunya outcome dari kerjasama ini untuk meningkatkan kompetensi akademik, baik itu untuk pendidikan, pengajaran, kemudian untuk riset, dan juga bahkan untuk pengabdian pada masyarakat. Nah, sehingga kerjasama yang kita lakukan memang selain bertujuan untuk meningkatkan kompetensi institusi kita secara institusional, tapi juga untuk meningkatkan kemampuan SDM kita. Nah, sehingga untuk itu memang berbagai macam infrastruktur memang perlu kita bangun, seperti yang kami sajikan di dalam materi untuk blok ketiga yang submodul 3, bahwa instrumen ataupun juga infrastruktur itu perlu kita bangun. Nah, selain sistem, di situ juga ada hardware-nya seperti apa, kemudian bandwidth-nya seperti apa, skenario-nya, kemudian juga software-nya akan seperti apa, sehingga memang resources yang kita punya itu harus mendukung kegiatan-kegiatan terkait dengan kerjasama tadi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa setiap institusi itu memiliki uniqueness, ya, memiliki keunikan-keunikan yang perlu kita kembangkan, dan bagaimana cara mengembangkan dengan cara mengoptimalkan resources yang kita punya, termasuk infrastruktur pendukung. Nah, sehingga saya yakin bahwa proposal yang Ibu dan Bapak bangun itu sudah memperhatikan dan sudah mempertimbangkan resources yang ada, termasuk infrastruktur. Bagaimana sistem itu nanti kita bangun kerjasama, bagaimana menginstitusikan kerjasama tersebut sehingga terlembagakan secara rapi, itu yang pertama. Kemudian bagaimana sumber daya kita libatkan, baik itu brainware, terutama SDM, brainware kalian dengan SDM, siapa yang akan kita libatkan dan juga dalam kapasitas apa. Nah, ini juga perlu pemetaan SDM di internal institusi Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, bagaimana infrastruktur hardware pendukung. Hardware pendukung termasuk apakah peralatan-peralatan lab itu juga sudah mendukung, ataukah juga infrastruktur riset yang ada di dalam institusi Bapak itu sudah mendukung, dan juga bagaimana Ibu dan Bapak sekalian mengisi program tersebut.
Saya kira itu Pak, sebagai pengantar nanti kita akan lebih berdiskusi. Kami juga ingin mengeksplorasi inovasi-inovasi yang sudah Ibu dan Bapak sekalian bangun, sehingga nanti kita bisa memberikan, kita bisa sharing ya best practices untuk masing-masing industri. Tentunya dari UMS dan juga dengan UNHAS dan universitas lain memiliki best practices yang berbeda sehingga bisa saling memberikan input satu sama lain. Ya, saya kira itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, menambahi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Danang, paling tidak ada 3 hal yang menurut catatan kami yang perlu kita rekam untuk membangun kolaborasi eksternal ini bisa berlanjut. Yang pertama adalah prinsip-prinsip kesetaraan di dalam membangun kolaborasi. Ada kalanya membangun kolaborasi itu didasarkan pada hubungan superioritas dan inferioritas, dan itu sangat mengganggu di dalam upaya untuk menjaga keberlanjutannya. Apapun bentuk kolaborasi eksternal itu didasari pada prinsip kesetaraan, dan itu yang membawa pada bentuk kolaborasi yang bisa saling melengkapi. Karena apa? Karena hal ini akan menghilangkan atau mengurangi aspek egosentrik, di mana kelebihan satu mitra dengan kekurangan dan dimiliki pada mitra yang lain bukan sebagai sesuatu advantage atau disadvantage mekanisme, tetapi sebagai satu bentuk yang sebetulnya saling melengkapi. Tidak ada, saya kira, satu institusi yang bisa memenuhi segala kebutuhan untuk membangun kolaborasi. Yang ada adalah selalu melengkapi, mempunyai kemampuan untuk mengisi gap dari celah yang mungkin bisa ditutupi oleh mitra atau calon mitra yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah prinsip kesetaraan ini akan membangun langkah yang mengarah pada mutual benefit. Ukuran-ukuran benefit nanti Pak Sahid saya kira yang memahami betul tentang ukuran, alat ukur dan proses pengukuran tentang output dan outcome dari sebuah proses kolaborasi. Tapi asas mutual benefit ini akan menggiring kita untuk tidak mengarah pada eksploitatif nature di dalam membangun kolaborasi. Ada kalanya kalau awalannya itu sudah ada jenjang atau sudah ada derajat ketimpangan yang tanpa disadari bahwa itu akan mengarahkan pada satu langkah yang eksploitatif, itu akan membawa hubungan yang tadinya mutual benefit menjadi sesuatu yang eksploitatif dalam tanda petik. Oleh karenanya itu yang harus kita hindari. Mutual benefit menjadi basis untuk menjaga juga keberlanjutan. Kemudian yang ketiga, isu seperti yang Pak Danang sampaikan, keberlanjutan sebuah kolaborasi kadang-kala bukan terkendala, tetapi di-challenge dengan keterbatasan sumber daya. Ada kalanya sumber daya teknis termasuk finansial itu dianggap sebagai constraint, dianggap sebagai kendala utama. Sebetulnya bukan itu. Lebih dari orang bayangkan bahwa sebetulnya yang jadi constraint adalah diri kita masing-masing, institusi masing untuk membuka diri. Jadi tantangan terbesar adalah kalau mau kolaborasi agar berlanjut adalah menghapuskan atau mengurangi keengganan untuk memulai sesuatu. Menginisiasi itu yang paling berat, kadang-kala menyamakan persepsi tentang satu entitas dan dua entitas itu bisa berlanjut merupakan tantangan terbesar. Begitu gliding, begitu berjalan, itu akan normal sampai pada satu titik di mana satu pihak itu ada perubahan, apakah itu terkait dengan perubahan manajemen, apakah itu karena perubahan struktur yang mengakibatkan kontinuasi itu kadang-kala terancam atau terganggu. Perubahan masa jabatan saja itu sudah berubah skema kolaborasi, apalagi kebijakan itu bisa berubah dari sisi nasional, lokal, bahkan sampai pada level unit. Saya kira 3 hal itu yang bisa kami tambahkan terkait dengan apa yang sudah disampaikan dari Bu Ika dan Pak Danang tadi. Saya kira itu, Pak Yoyo. Baik, Bapak-bapak tadi telah disampaikan oleh para PIC Sumudu kita. Jadi Bu Ika telah menyampaikan tentang perlindungan dari sebuah produk penelitian. Kemudian Pak Danang menyampaikan tentang bagaimana manajemen pengelolaan dari sebuah hasil penelitian disinergikan dengan IT dan lain sebagainya. Kemudian juga terakhir tadi Pak Hargo telah menyampaikan tentang
3 prinsip kerjasama eksternal maupun internal. Baik, Bapak Ibu peserta yang kami hormati, saya akan mengundang satu peserta dulu, yaitu Bapak Devris, karena Bapak Devris ini yang pertama kali mengirimkan email kepada kami berupa penugasan yang telah kami sampaikan. Baik, Bapak Devris. Halo Bapak. Pak Devris. Halo Pak Devris, bisa mendengar? Selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak. Halo Pak. Halo. Baik. Bisa mendengar suara kami Pak ya? Halo. Pak Devris. Halo Pak. Oh baik. Kalau begitu nanti saya kontak kembali Pak Devris. Halo Pak. Baik. Baik Pak, nanti kami sampaikan pesan. Kalau begitu kami undang Bapak Hasanuddin. Halo Bapak Hasanuddin. Ya Pak. Ya Pak ya. Ya, baik Pak. Silakan Bapak menyampaikan proposal yang sudah Bapak kirim ke kami. Mohon ditampilkan. Enggak apa-apa, saya bisa baca juga dari kertas. Baik. Terima kasih Pak. Ini memang sebenarnya satu kajian yang akan dilakukan oleh salah satu kelas di lembaga penelitian Indonesia, yaitu pusat penelitian veteriner tropis. Nah, sebelum saya sampaikan proposal ini, tahun lalu salah satu pusat studi yang ada di lembaga penelitian Indonesia, yaitu DMSC, telah lulus dan telah melaksanakan hasil penelitian yang dibiayai oleh PIR dengan nilai $118.000, dan itu masuk pada sekarang dalam sebulan. Nah, sekarang pusat studi veteriner tropis juga akan mengajukan proposal kerjasama. Saya bacakan karena ini milik pusat studi yang undang kedua belakang. Jadi secara kasar, secara sepintas, penelitian ini diharapkan akan masuk di PIR dengan mau melihat identifikasi biomolekular dan epidemi atau analisis epidemi Trypanosoma evans dari ternak lokal di Aceh. Nah, kita tahu bahwa ada salah satu faktor penghambat dalam perkembangan peternakan di Aceh, yaitu adanya patogen Trypanosoma evansi. Nah, oleh karena itu kajian awal adalah tim ini akan mau melihat bagaimana perilaku Trypanosoma evansi terhadap atau pengaruhnya terhadap ternak di Aceh, dan diharapkan dengan adanya kajian ini akan mengatasi masalah penyakit yang disebabkan oleh patogen Trypanosoma evansi. Jadi tujuan penelitian ini ada 3 tahun. Nah, kalau yang ini nanti yang tahun lalu itu 2 tahun. Nah, sekarang mereka mengumpulkan 3 tahun kegiatannya. Pertama, mungkin tahun pertama mau melihat performance atau karakteristik dari Trypanosoma evansi. Terus yang kedua, mungkin mereka akan mau mengidentifikasi molekular dalam hubungannya dengan Trypanosoma evansi. Dan tahun ketiga mereka mau melihat bagaimana aplikasi pengendalian Trypanosoma ini di Aceh.
Nah, dikaitkan dengan tercapai bahwa dengan selesainya penelitian selama 3 tahun, maka akan dapat mengatasi permasalahan tentang penyakit Trypanosoma ekspansi pada ternak di Aceh. Nah, dalam kaitan dengan pengorganisasian atau counterpart organisasi, pusat penelitian ini akan sama-sama bekerja dengan Balai Penelitian Veteriner di Bogor, terus dikaitkan juga dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Ternak di Aceh, ditambah lagi dengan karena pusat studi veteriner profesi ini berada di Fakultas Kedokteran Hewan, maka kegiatan ini pun digandeng dengan laboratorium biokimia dari Fakultas Kedokteran Hewan Unsia. Nah, yang terakhir mungkin yang bisa ditambahkan bahwa dalam kegiatan penanggulangan penyakit Trypanosoma ekspansi ini, pusat studi ini membutuhkan biaya sebesar $200.000. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Hasanuddin atas pemaparan rencana proyek proposal yang ingin Bapak kembangkan. Silakan kami bisa, mungkin Bu Ika bisa mengomentari. Sama saya yang dulu tentis. Ya, Bapak, terima kasih sudah berbagi tentang rencana yang akan dilakukan terkait dengan kemitraan dalam pengembangan riset tersebut ya Pak ya. Saya mungkin tidak ada komentar spesifik Pak Yoyo, tetapi mungkin di awal itu kita perlu mengatur bagaimana peran masing-masing institusi dan juga masing-masing individu yang terlibat di dalam penelitian tersebut. Karena begini Pak, ini saya cerita pengalaman saja ya Pak ya, bagaimana kemudian suatu produk itu dikembangkan dan ternyata kalau saya boleh bilang itu kalau di dalam suatu proses translasi teknologi itu dari beberapa sumber yang saya baca, itu mungkin saya pernah mengemukakan di sini apa belum, saya agak lupa, tetapi kita mengenal apa yang disebut dengan angka itu kurang keras. Sudah. Kita mengenal angka itu 14, 12, 95. Saya berharap itu ulang tahun saya Pak, tanggal kelahiran saya, tetapi saya terlalu tua untuk itu. Jadi sebenarnya 14 itu apa? Ini kalau dalam bidang kesehatan, beberapa dari hasil meta analisis beberapa jurnal itu disampaikan bahwa 14 itu biasanya untuk dari suatu hasil riset di laboratorium itu sampai dapat dimanfaatkan di klinik itu biasanya memerlukan waktu kurang lebih 14 tahun. Mungkin kalau sekarang karena untuk misalnya kita memperoleh misalnya US FDA approval itu semakin lama, semakin ketat persyaratannya, 14 tahun itu menjadi sesuatu yang mungkin lebih memerlukan waktu yang lebih panjang lagi. Kemudian 12 itu yang dimaksudkan dengan 12 billion US dollar. Ini menurut penelitian di beberapa negara yang itu diterbitkan dalam suatu jurnal tentang bagaimana seni scaling up begitu ya. Itu 12 billion US dollar, yang itu satu produk obat atau alat kesehatan itu biasanya memerlukan 12 miliar US dollar untuk sampai bisa dimanfaatkan oleh industri dan masyarakat atau industri dan masyarakat atau pasien begitu ya. Kemudian 95 itu apa? 95 itu Pak, biasanya kita sebagai peneliti itu harus sudah siap dengan 95% failure rate begitu. Jadi angka kegagalan 95% begitu. Ini dari ada suatu artikel yang mengemukakan semacam itu, yang itu merupakan hasil survei dari beberapa proses translasi yang dilakukan di negara-negara yang sudah maju yang memiliki
incubation center dan sebagainya semacam itu, sehingga memang untuk sampai pada suatu hasil riset itu dapat dimanfaatkan, ternyata kita harus melalui sekian banyak step, dan salah satu step yang harus dilewati juga itu adalah kita harus jelas di awal. Jadi semuanya harus clear di awal begitu. Institusi ini punya kewajiban apa, punya hak apa, bagaimana nanti untuk perlindungan intelektualnya itu harus diatur dari awal. Misalnya mahasiswa kita S1, S2, S3 itu terlibat, sampai sejauh mana hak mereka, sampai sejauh mana kewajiban mereka dan sebagainya, bagaimana publikasi-publikasi itu harus dihasilkan dan sebagainya. Dan hal tersebut ada buku yang khusus untuk membahas hal tersebut, Pak. Yang ini mungkin nanti saya akan mencarikan salah satu sumber dari buku atau tulisan-tulisan yang terkait dengan hal tersebut, sehingga di dalam proposal itu mungkin tidak akan serigid itu, tetapi beyond the proposal itu biasanya kita memang memerlukan suatu deskripsi yang lebih jelas terkait dengan hak-hak, kewajiban, kemudian nanti konsekuensi seandainya produk ini atau penemuan-penemuan yang ada itu kemudian nanti dimanfaatkan oleh masyarakat, industri, atau oleh institusi, itu bagaimana kemudian kepemilikannya dan sebagainya. Itu memang apalagi terkait dengan hal-hal yang sifatnya biomolekuler dan sebagainya seperti ini, maka di awal segala sesuatunya itu harus jelas. Sementara kalau dari prosesnya memang kita akan selalu melakukan continuous improvement ya. Barangkali nanti kan rencananya begini, tetapi kemudian ternyata kok di sana karena hasilnya begini membelok ke sini dan sebagainya. Itu bisa terjadi technically dalam proses, tetapi di awal semua ketentuan-ketentuan itu memang perlu rigid untuk ditata supaya di kemudian hari akan lebih enak di dalam proses-proses berikutnya. Begitu Pak, dari beberapa pengalaman yang kita jalankan di UGM semacam itu Pak, sehingga pernah suatu saat itu ada suatu kesepakatan satu institusi itu dengan dua industri begitu kan Pak. Nah kemudian satu institusi itu dengan dua industri itu membentuk suatu konsorsium. Ternyata karena perjanjian kerjasamanya itu kurang waktu itu, pokoknya ya udah senanglah dengan industri begitu. Akhirnya ketika kemudian direview 5 tahun kemudian, itu di situ disebutkan bahwa turunan molekulnya pun itu ketika akan diteliti, ketika akan diterbitkan itu harus sepersetujuan konsorsium satu institusi dan dua industri itu. Nah ini kan repot kalau bisa, padahal awalnya molekul tersebut adalah molekul milik institusi kita misalnya begitu. Tapi ketika kita mau melakukan penelitian untuk turunannya ternyata sudah diikat dengan perjanjian semacam itu. Nah hal-hal semacam ini yang mungkin dari awal perlu kita sepakati bersama dalam melakukan kerjasama. Demikian Pak, terima kasih. Baik, akan disambung oleh Prof. Syahid. Silakan Prof. Terima kasih Pak Moderator, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Saya sedikit akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin di luar, tidak terlalu teknis, proposal yang sifatnya secara substansial tadi lebih spesifik pada keilmuan tertentu, tetapi akan sharing bagaimana proposal itu terwujud dan kemudian dibawa ke dalam suatu sistem manajemen, baik itu tingkat fakultas maupun tingkat universitas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para peserta External Collaboration Course saat ini, beberapa pengalaman yang kita dapatkan adalah suatu proposal bisa terwujud itu melalui proses, tidak ada yang tiba-tiba. Apalagi kalau dengan institusi luar negeri, sehingga hubungan-hubungan yang sifatnya informal,
yang dibangun secara informal itu kadang-kala sangat menentukan. Sehingga melalui suatu asosiasi, melalui suatu pertemuan-pertemuan ilmiah, itulah sebetulnya arena untuk memulai kerjasama. Nah, teknisnya secara substansial, keilmuan itu saya kira kita punya spesifikasi masing-masing. Tetapi untuk masuk ke sana juga memerlukan suatu seni dari disinggung juga suatu seni tersendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terutama di dalam membangun kerjasama eksternal, baik itu research maupun kerjasama yang lain, memang dari awal harus ada kesepakatan yang tadi sudah disinggung Pak Argo, keseimbangan, kesetaraan. Biasanya kalau sudah mulai masuk ke hak intelektual, itu hak intellectual property right-nya. Ya, itu memang kadang kala kita berada di bawah ya, karena kita tidak punya duit yang lebih banyak mengatur. Jadi ini tolong juga mungkin kita perhatikan. Yang ketiga, authorship itu juga penting. Kita yang kerja keras, kita yang kadang-kala partner itu merasa lebih superior, sehingga kita menjadi tanda petik menjadi buruhnya mereka. Dan begitu masuk authorship, kita menjadi second author. Ini yang mungkin perlu diperhatikan dengan seksama. Hal-hal seperti itu kita jumpai. Oleh karena itu kan penting buat kita untuk bisa memperhatikan hal tersebut. Hal lain yang juga sering kita hadapi adalah facilities. Kalau perlu kita juga mendiskusikan tentang fasilitas yang harus kita kembangkan gitu ya. Biasanya kalau sumber pendanaannya itu lebih ada misi untuk mengembangkan partner university yang dijadikan partner, ada peluang untuk mengembangkan peralatan laboratorium. Jadi itu bisa kita gali, kita kembangkan sehingga laboratorium kita bisa bertambah dari kerjasama seperti tadi. Itu hal yang di luar teknis substansi yang mungkin bisa kita share. Yang kedua adalah yang ingin saya tekankan atau sharing dengan Bapak dan Ibu peserta sekalian, bagaimana membangun external collaboration itu dalam suatu sistem manajemen. Jadi jangan dibiarkan katakanlah dosen itu bekerja sendiri, membangun linkage sendiri, dan seterusnya, baik itu tingkat fakultas maupun tingkat universitas. Jadi banyak sekali sistem manajemennya itu belum dibangun sehingga dosen kalau mau membangun kerjasama dengan universitas lain harus tertatih-tatih, dan itu baru terjalin setelah dia senior. Nah, jangan lupa bahwa kerjasama itu terjadi karena memang dibangun cukup lama oleh yang bersangkutan, tetapi personal, bukan secara sistematik, secara institusional. Nah, itu mohon Bapak dan Ibu sekalian itu dipikirkan, baik di tingkat fakultas ataupun di tingkat universitas. Karena kalau kita melihat sesuai dengan konteks di course ini, saya kebetulan memberikan kontribusi di dalam pengukuran parameter. Jelas di sana ada parameter pengukurnya. Nanti ikut ke dalam indikasi reputasi baik itu tingkat fakultas maupun tingkat universitas. Di akreditasi pun juga muncul di sana. Misalnya berapa banyak memorandum of understanding pada tahun ini yang sudah bisa dikembangkan, berapa banyak jumlah research
secara internasional maupun nasional yang bisa dibangun dengan institusi luar, berapa jumlah dana yang bisa dimasukkan dari kerjasama dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu nanti secara masing-masing fakultas kalau datanya itu lengkap akan terhimpun di data itu di universitas. Nah ini yang harus kita bangun sistem seperti itu. Nah, sekarang bagaimana hubungan universitas dan fakultas di dalam mengembangkan external collaboration? Tentu saja posisi universitas, katakanlah mungkin di wakil rektor bidang penelitian dan kerjasama, atau khusus kalau di UGM ada wakil rektor bidang kerjasama. Jadi sistem manajemen harus dibangun. Jadi ujung tombak di tingkat universitas adalah menyampaikan berbagai progres atau kegiatan yang menunjukkan reputasi universitas. Itulah yang dijajakan pada atau dipasarkan pada sumber-sumber pendanaan ataupun kolega melalui berbagai networking. Nah, walaupun tingkat fakultas pun bisa, tetapi kalau itu di-manage secara sistematik, baik universitas maupun fakultas, akan menjadi lebih baik. Nah, sehingga dosen jangan dibebani hal-hal seperti itu. Dosen itu lebih diarahkan lebih fokus pada substansinya. Jadi saya lihat presentasi Bapak Asanuddin tadi itu proposal yang lebih pada substansi ilmu yang ingin dibangun kerjasama. Tapi mudah-mudahan nanti ada Bapak dan Ibu sekalian yang juga menyampaikan bagaimana membangun kolaborasi dari sisi sistem manajemennya. Saya kira untuk sementara seperti itu respon dari tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ika dan juga Prof. Syahid. Tadi Bu Ika telah menyampaikan angka-angka yang penting ya, 14, 12, 95. Saya tidak tahu mana yang ulang tahunnya, yang 14-nya atau 12-nya. Yang jelas kalau tahunnya bukan 1995 ya. Iya. Itu terlalu muda. Baik, dan tadi pemaparan yang sangat penting dari Prof. Syahid tentang sistem manajemen external collaboration. Jadi nanti saya akan mengundang lagi peserta yang lain. Kami berharap ini yang bisa Bapak tampilkan. Jadi bukan sekedar proyek penelitian yang bersifat personal, tetapi kalau bisa itu mencerminkan juga bahwa ini akan menjadi agenda universitas di tempat Bapak Ibu bekerja. Untuk update informasi peserta yang online pada saat ini, kita sudah ada 9 peserta dari 24 sebetulnya. Jadi memang Bapak Ibu ini memang seleksi alam ya. Saya berharap ini merupakan peserta yang memang sangat bagus. Baik, saya undang Bapak Kuswaji dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum Bapak. Baik, silakan Bapak. Ini Bapak, kami akan bertanya pertama tadi juga masukan dari beberapa narasumber. Kami itu kan institusi swasta, hingga kadang bukan kadang memang SDM banyak ngajar itu masih terlalu banyak rasio dosen dan mahasiswa, sehingga kendala-kendala yang sifatnya untuk kolaborasi eksternal itu masih belum terbangun secara bagus. Walaupun sekarang ini banyak anak-anak muda, jadi kebetulan Magdanang ini kalau dulu dia ada angkatan saya, dan sekarang jumlah tes juga beberapa sudah ada 30-an seperti Magdanang muda-muda ini yang nanti akan menggantikan kami. Kebetulan sudah melakukan kerjasama. Dan saya ingin bertanya, sebenarnya kalau tadi dari 3 prinsip untuk membangun kolaborasi itu
kira-kira untuk institusi swasta yang ada luar, bukan masih masih membatasi untuk sebuah kerjasama, apalagi kami adalah institusi Muhammadiyah, kami adalah institusi Islam ini, sehingga selama ini kami masih terbatas kerjasama yang terkait dengan luar. Ini adalah di Islam juga. Ya, dan keluar ini ini suka yang baru dua dari Australia dan satu Inggris yang terkait dengan beberapa dosen kami kuliah di Inggris dan di Australia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kuswaji. Saya pikir yang pas untuk menjawab ini yaitu Bapak Hargo ya, tadi yang telah menyampaikan tentang 3 prinsip persoalan. Mungkin sekedar informasi Pak, jadi memang UMS ini Islamic Studies-nya cukup bagus sekali, jadi kerjasamanya banyak terkait dengan universitas yang Islam juga. Terima kasih Pak Kuswaji. Merespon dari pertanyaan Bapak tadi, satu yang penting dipahami bahwa kolaborasi kelembagaan atau kerjasama kelembagaan ini kan sedapat mungkin tidak terjebak dengan bukan batasan religiosity sebagai satu constraint menurut saya. Jadi spirit Islamic yang dimiliki oleh UMS tidak membelenggu untuk membangun kolaborasi eksternal dimanapun di muka bumi ini, saya kira. Nah, tetapi perlu dipahami juga bahwa justru keunikan yang dimiliki oleh UMS yang memiliki konten religious studies yang sangat kuat misalnya, itu justru membuka peluang untuk dikontestasi dengan aspek-aspek lain yang mungkin akan memperkuat existing yang dikembangkan di UMS, dan itu justru menjadi area yang harus kita bangun terus untuk menunjukkan bahwa UMS tidak mandek hanya karena fokus of interest di Islamic. Halo Pak Gus, nyambung ya. Poin penting misalnya bahwa Islamic Studies kan tidak hanya fokus pada Middle East, tidak hanya fokus pada Timur Tengah, tidak hanya terfokus pada hanya negara-negara yang notabene muatan Islamnya sangat kental. Justru kita harus men-challenge pengembangan teknologi yang ada di Western Europe, Eropa Barat, Amerika bahkan Australia, yang memiliki juga keinginan untuk membangun kolaborasi dengan interreligious studies semacam ini. Yang kalau kita lihat perkembangan di Prancis misalnya, atau negara-negara Eropa Barat yang sekarang ini sedang rame, justru ini kan menunjukkan bahwa UMS memiliki kelebihan untuk membuka diri dalam kaitan dengan kolaborasi kelembagaan, kolaborasi institusional. Nah, ini justru akan membuat peluang besar ke UMS terutama dalam kaitan katakan bahwa look, status PTS itu tidak inferior terhadap kelembagaan dalam research. Bahkan perusahaan-perusahaan yang di luar negeri itu kan juga PTS juga, tidak semuanya PTN. Jadi menurut kami PTS atau PTN atau status kelembagaan itu tidak membelenggu untuk membangun kolaborasi. Harvard University yang dikenal di Amerika Serikat ya PTS, dan perusahaan-perusahaan yang di Prancis yang terkenal itu ya PTS. Jadi justru malah kami mengatakan kalau PTS punya ruang untuk berkreasi yang jauh lebih besar sekarang ini dibanding dengan PTN dengan statusnya masing-masing. UGM itu terbelenggu karena status juga, mulai dari BHMN, lalu ke BLU, lalu ke PTNBH. Ini perubahan kelembagaan dari yang ada ini justru kadang-kadang membelenggu dalam kerjasama karena banyak hal yang tidak dengan mudah bisa kita tembus. Misalnya contoh konkret, Pak. Status PTNBH sekarang ini tidak mudah untuk membangun kolaborasi dengan para pihak untuk research maupun kerjasama industri karena penguasaan aset, karena pengelolaan aset. Jadi baik Indonesia, PTNBH itu sudah merdeka kecuali aset. Nah, itu kan sama saja Pak. Jadi kan
sebetulnya tanah kita itu hanya hidup di atas tanahnya tanah negara lah. Begitu tanah negara itu kementerian yang ngurusi tanah itu banyak ya Pak, dan itu UMS nggak ngalami kesulitan itu. Jadi mau buka kolaborasi besok jalan-jalan Pak. Nah mungkin ini saya sudah 2 tahun Pak hanya sekedar ngurusi tanahnya itu minta izin siapa. Kementeriannya bubar Pak, menterinya bubar sekarang. Kementerian mana yang saya harus. Jadi justru menurut kami kelonggaran dalam status private university itulah yang memiliki gerak cepat seharusnya, memiliki ruang yang cepat. Seperti hanya dalam perusahaan itu kalau perusahaan swasta itu geraknya jauh lebih cepat dibanding dengan BUMN dalam memutuskan karena birokratik yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi menyinggung asas kesetaraan. Sebetulnya apa yang kita miliki itu harus kita apresiasi yang luar biasa. Apa yang kita kembangkan di UMN yang dikembangkan untuk orang sering mengatakan local wisdom yang kita kembangkan dengan Syahwala, saya kira juga memiliki hal yang sama. Local wisdom ini kan sekarang diapresiasi luar biasa karena tidak bisa diduplikasi dan tidak bisa dikopi dengan teknologi apapun. Dan ini hanya bisa kita generasi dan regenerasi dengan upaya yang ada di sini. Itulah yang menjadi modal dasar untuk menyetarakan kita dengan orang yang mengatakan atau lembaga yang mengatakan dia developed institution, dia developing method dan teknologi yang lebih advance. Kita juga mengatakan bahwa konstruksi yang dibangun di negeri ini, terutama di misalnya dalam konteks Indonesia ini, juga memiliki level of leverage yang mestinya sama, yang tidak bisa dikopi, diduplikasi dengan Western type development. Jadi saya kok masih punya keyakinan bahwa belenggu-belenggu yang kita ciptakan sendiri karena aspek religiosity, karena atribusi karena kelembagaan yang karena di private atau Islamic centric atau karena status ini yang harus kita buka untuk menjaga ruang untuk berinovasi dalam membangun kolaborasi kelembagaan itu akan tetap terjaga. Saya kira itu justru kesempatan luar biasa bagi Pak Kuswadi dan teman-teman di PTS untuk keluar dari jebakan PTS lebih hero dibanding PTN. No, sekarang sebetulnya ini adalah hal yang harus kita buka belenggunya. Saya kira itu Pak. Baik, Pak Kus akan disampaikan tambahan dari Prof. Syahid. Silakan. Selamat pagi Pak Kuswadi. Dari UMS ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya. Surakarta. Rektornya masih Pak Bambang ya, Pak Kuswadi. Iya, masih Pak. Sering ketemu Pak Bambang kalau di Dikti ya. Salam untuk Pak Bambang. Baik, baik Pak Kuswadi. Saya melihat UMS yang berbasis Islam, terutama Muhammadiyah, justru itu yang harus diunggulkan Pak Kus. Jadi kita ini sebetulnya suka tidak suka itu sudah masuk di dalam arena competition Pak. Suka tidak suka. Nah, dalam konteks kompetisi itu yang harus dibangun adalah keunggulan. Keunggulan nanti menjadi brand image dari suatu institusi. Apakah itu institusi profit oriented ataupun institusi yang sifatnya non-profit seperti Tuan Tinggi. Jadi membangun brand image itu penting, memang panjang prosesnya, namun harus dimulai. Nah, nilai-nilai Islam, terutama Muhammadiyah, saya kira bisa diinsertkan di dalam berbagai keilmuan. Mungkin untuk sharing saja, misalnya di dalam engineering, bagaimana mendesain sebuah bangunan infrastruktur yang secara filosofis itu bernafaskan Islam, terutama Muhammadiyah. Saya kira itu bisa dikembangkan di banyak hal, Teman-teman di arsitektur, teman-teman di teknik sipil, saya kira sangat terbuka lebar. Di bidang sosial, ekonomi misalnya, bagaimana membangun
ekonomi syariah misalnya. Jadi itu contoh saja yang bisa dipakai sebagai awal untuk membangun reputasi yang berbasis keunggulan. Nah, mungkin yang lebih susah adalah keunggulan itu sama-sama Universitas Islam. Bedanya Muhammadiyah dengan UII kalau di Jogja apa? Ya, itu susah. Kalau teman-teman di non-Islam Atmajaya misalnya, saya kira bisa juga menggunakan basis religi untuk bisa membangun keilmuan di segala bidang. Nah, saya menekankan keunggulan itu untuk bisa dipakai sebagai cara membangun brand image. Nah, kalau brand image itu sudah didapat, dana itu akan datang sendiri, Pak. Jadi kolaborasi itu akan terbangun dengan berbasis brand image yang sudah dipercaya oleh partner kolaborasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat teman-teman di PTS ini memang perguruan tinggi swasta ya, lebih pada atau tanda petik terjerat oleh manajemen keuangan, dalam arti untuk menutup biaya keuangan operasional perguruan tinggi itu dilakukan dengan memperbanyak jumlah mahasiswa, karena untuk memenuhi break-even point. Ini Pak Arfa saya kira lebih tahu hitung-hitungannya itu. Ya. Ditekan segera mungkin SPP-nya gitu ya, tetapi diperbanyak mahasiswanya. Apa Pak yang terkorbankan di situ? Adalah kualitas. Waktu riset tidak ada, apalagi dosen terbatas, sehingga dari pagi sampai malam kerjanya yang mengajar. Tidak ada waktu untuk membangun keilmuan. Nah, mungkin di dalam konteks policy di tingkat universitas maupun fakultas harus ada rumusan, Pak, persentase dari katakanlah kalau sudah ditemukan break-even point-nya berapa. Nah, kalau ditemukan di situ, kemudian alokasi anggaran untuk membangun brand image melalui pengembangan akademik, salah satunya penelitian, itu harus dialokasikan, Pak, dananya. Jadi suka tidak suka memang harus ke sana kalau mau mengarah pada collaboration dengan eksternal. Jadi saya kira dua hal itu, Pak Kuswati dan Bapak yang lain, terutama yang di PTS, memang kondisi di Indonesia itu gross enrollment ratio atau angka partisipasi aktif kita itu masih rendah, Pak, 18% kalau tidak salah. Jadi yang 82% anak-anak lulusan SMA itu kemana? Ya, sehingga perguruan tinggi oleh pemerintah dipaksa untuk menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya. Nah, itu konsekuensinya adalah kualitas akan dikorbankan dan pengembangan brand image dalam arah pengembangan akademik, reputasi akademik yang sifatnya research dan development menjadi tersisihkan. Yaitu realitas, tetapi tetap ada ruang, Pak, saya kira, untuk bisa membangun kesan. Saya kira itu kami saja, Mas. Ya, terima kasih Bapak. Ada feedback dari Bapak Kuswati mungkin bisa sedikit, Pak? Iya, terima kasih. Intinya kami bisa memahami memang tidak ada rahasia lagi di kami seperti paparan tadi bahwa kami memang dengan 25.000 mahasiswa, sementara dosennya kurang dari 1.000, itu harus berhasil yang besar. Walaupun juga universitas ini 1 tahun itu juga mengeluarkan sekitar 4 miliar Bapak untuk kegiatan penelitian, membangun kolaborasi, tapi karena
individu dosen yang tadi sudah disampaikan memang sebuah kenyataan ngajarnya terlalu banyak sehingga kesempatan untuk melakukan riset, penulisan buku ajar, apalagi mungkin pengabdian masyarakat yang porsinya hanya sekedar ada itu menjadi sesuatu yang ada di institusi kami. Nah, seperti itulah yang tadi apa yang disampaikan nanti mungkin akan kami sharingkan ke segenap teman-teman yang sekarang baru diberi amanat untuk membangun universitas ini semakin maju, bahwa inilah tantangan UNS. Saya kira tertarik nanti dalam rumusan pendanaan gitu ya, sehingga berapa persen yang harus dialokasikan untuk semuanya itu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak Kuswaji dari UMS. Berikutnya saya mengundang Bapak Jufri dari UNM Makassar. Halo, assalamualaikum Bapak Jufri. Bapak Jufri dari UNM. Halo, assalamualaikum Bapak Jufri. Halo. Iya. Baik. Halo. Halo Pak. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Halo. Iya, halo Pak. Suara Bapak sudah terdengar dengan baik oleh kami. Oh ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah Pak, kami dari Universitas Negeri Makassar pagi ini merasa senang bisa ikut bergabung dalam closing webinar masuk. Ya, pagi ini saya bersama dengan dua orang teman saya dari lembaga penelitian yang berharap bisa ikut terlibat mengambil bagian dalam kegiatan penelitian yang diharapkan bisa bermitra dengan pihak industri. Saya memperkenalkan beliau yang pertama, Bapak Dr. Halo Pak Jufri. Baik. Nanti kami kontak lagi Bapak Jufri. Selanjutnya ke Bapak Rafli Naldon dari Universitas Andalas. Silakan Bapak. Bapak, ya ada sedikit masalah teknis ya Pak. Jadi kami menyampaikan bahwa di Universitas Negeri Makassar saat ini kurang lebih juga kami menghadapi permasalahan seperti yang diceritakan tadi oleh Pak Kus, ya, bahwa jumlah mahasiswa kami yang cukup besar, kurang lebih 27.000 saat ini di tahun akademik 2013-2014, tercatat kurang lebih 27.000 dengan jumlah dosen kami itu kurang lebih 800 orang. Nah, karena jumlah yang terlalu besar yang tidak berimbang dengan jumlah dosen yang ada, ya seperti yang diceritakan juga Pak Kus tadi, persoalan yang kami hadapi, dosen-dosen kami juga harus menghadapi mahasiswa dan kegiatan mengajar yang cukup padat, sehingga aktivitas penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen itu jumlahnya masih sangat terbatas. Ya, ini yang menjadi usaha dari lembaga penelitian untuk terus mendorong teman-teman dosen selain aktif melakukan kegiatan pembelajaran, mereka juga bisa aktif untuk melakukan penelitian.
Adapun yang terkait dengan kegiatan kolaborasi atau mitra dengan pihak industri atau dari luar kampus, dari Universitas Negeri Makassar memang sedikit mengalami kesulitan karena seperti yang Bapak Ibu ketahui, UNN ini adalah konversi dari IKI, sehingga kegiatan-kegiatan kerjasama yang selama ini banyak berlangsung itu baru sifatnya yang berada di bawah institusi lembaga-lembaga pendidikan seperti ke sekolah-sekolah atau ke dinas-dinas yang ada kaitannya dengan pendidikan atau pendidikan. Nah, sekarang dengan alih fungsi sebagai universitas, di setiap fakultas dengan adanya ilmu-ilmu murni yang sudah dikembangkan, sekarang ini teman-teman dosen juga sudah mulai mengarahkan perhatian untuk bisa membuka kegiatan kerjasama dengan pihak dari industri dan perusahaan-perusahaan yang ada di belakang. Ini yang sedang kami jalankan, dan kerjasama atau pendampingan dari pihak Helm ini cukup membantu kami untuk bisa mendapatkan spirit bagaimana pola-pola kerjasama yang bisa dikembangkan dengan pihak luar. Saya kira itu Pak yang dapat kami sampaikan, dan kalau saya bisa diberi waktu, dua orang kawan saya ini yang telah menyiapkan draft atau rancangan proposal penelitian yang akan mereka lanjutkan. Kalau diperkenankan kami bisa menyampaikan sekarang Pak secara singkat. Boleh Pak? Baik Pak, karena ini yang kita butuhkan Pak, silakan. Ya, kami kasih alokasi waktu. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan Pak. Untuk Bapak bersama dengan tim berencana akan melakukan penelitian beberapa saat sekarang ini kami telah dan bersama dengan beberapa industri, dan pada kesempatan ini kita akan menuju salah satu industri pabrik gula yang ada di merupakan pabrik pertama yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu pabrik gula Boni, di mana setelah kami melakukan kunjungan dengan, karena kita punya prodi setiap semester itu ada kunjungan ke industri, dan kita telah mendapatkan gambaran hambatan tantangan yang dihadapi oleh industri, dan melalui penelitian ini kita berharap bahwa tantangan hambatan itu bisa mudah-mudahan bisa kita atasi. Nah, tantangan seperti yang dihadapi oleh industri itu misalnya keterbatasan bibit, kemudian keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi tepat guna yang belum memadai. Ini kan punya banyak industri, mereka punya teknologi yang canggih, tapi kalau mau ala-ala berat, tapi kalau mau diterapkan ke lapangan memiliki ongkos yang sangat besar, sehingga kalau ini program jalan, itu kita punya di fakultas teknik itu ada jurusan mekanisasi, kita bisa buatkan ada jurusan otomotif, mesin, kita bisa buatkan teknologi tepat guna, sehingga bisa meningkatkan produksi daripada pabrik gula ini. Karena kita tahu bahwa masalah perguruan nasional itu di Indonesia sangat penting dan sangat besar. Kemudian terkait juga dengan manajemen pengelolaan mesin-mesin, mereka punya banyak mesin-mesin yang agak berat. Nah, setelah kita berkunjungan, kelihatannya perawatannya memerlukan biaya yang besar. Inilah semua menurut pandangan kami, segera melakukan kunjungan dan segera melakukan banyak diskusi dengan pimpinan perusahaan menjadi hambatan.
yang tidak kalah pentingnya lagi di industri perfilman itu Pak adalah masalah bibit, ketersediaan bibit dalam jumlah yang besar. Ini yang sangat sulit. Hampir semua pabrik gula di Indonesia, saya kira ini adalah masalah yang sangat rumit dan sangat berat. Bagaimana bisa menghasilkan bibit yang seragam dan jumlah besar, dan melalui program kita bisa jalan, saya bisa membantu di dalam mengatasi. Ini ada gambaran dari Pak Rais. Saya kira demikian informasi global yang bisa saya sampaikan Pak. Dan yang terkait dengan rencana program kami yang terkait dengan masalah perwilayaan nasional, terkait dengan sebagai perusahaan Surabaya yang bersama dengan dari BTH ini, dan kami berharap bahwa kita menjadi bisa dan kasih. Baik, terima kasih Bapak. Barangkali bisa direspon oleh Pak Dana. Silakan Pak. Iya, boleh Pak. Terima kasih Pak Bapak atas presentasi yang cukup menarik terkait dengan kerjasama dengan industri ya Pak ya, dengan industri dan juga mungkin begini Pak, saya kira sesuai dengan jadi begini Pak, mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan uniqueness dari perguruan tinggi Bapak dan juga terkait dengan kompetensi dari perguruan tinggi Bapak. Karena mengingat di Makassar itu kan juga banyak berbagai macam pertambangan ada di sana, kemudian juga perkebunan, benar ya Pak ya. Kemudian juga sektor-sektor kehutanan yang sebetulnya di sana banyak isu-isu lingkungan yang bisa kita teliti, dan juga sebagai Universitas Negeri Makassar yang dulunya adalah core-nya di pendidikan ya Pak ya. Nah, memang kompetensi utama Bapak sebenarnya keunggulan utamanya memang dalam hal pendidikan ya Pak ya. Dalam hal pendidikan, sehingga mungkin kerjasama dengan industri yang Bapak bangun Bapak bisa masuk ke dalam bagaimana mengedukasi industri dan juga mengedukasi masyarakat dalam awareness terhadap kerusakan lingkungan. Nah, bagaimana itu diwujudkan di dalam program riset terkait dengan education, environmental education, ataupun juga di sana juga ada community services atau pengabdian masyarakat yang nantinya banyak juga bisa masuk di situ action riset di sana. Ya, itu Pak ya, mungkin tambahan dari kami. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menarik perhatian dari para industri untuk berkontribusi di dalam penyelamatan lingkungan, dan juga bagaimana menarik industri ke dalam proses R&D-nya dari UNM. Jadi bagaimana proses research and development yang ada di industri itu bisa kita tarik ke universitas, supaya apa Pak? Supaya untuk menjadi wahana bagi mahasiswa-mahasiswa kita untuk melakukan penelitian di sana, ya, untuk dosennya sendiri untuk melakukan penelitian, sehingga kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa kita juga bisa link dengan need yang dibutuhkan oleh industri. Sehingga biasanya seperti beberapa waktu, contohnya di UGM, Bu Ika banyak sekali pengalaman dengan industri, Pak Hargo juga beliau banyak sekali pengalaman dengan industri. Bagaimana kita menarik perhatian para industri itu untuk menginvestasikan proses R&D atau research and development yang ada di universitas. Impact-nya akan sangat banyak Bapak. Impact-nya tidak hanya pada produk R&D itu bisa diterapkan di industri tersebut, tetapi juga industri itu memerlukan SDM yang match dengan kebutuhan mereka. Nah, kadang-kadang memang kompetensi SDM yang dihasilkan oleh perguruan tinggi itu kadang-kadang belum 100% memenuhi apa yang dibutuhkan industri, sehingga kadang-kadang misalnya industri pertambangan misalnya memerlukan lulusan dari sebuah universitas, kemudian lulusan itu direkrut, kemudian di sana ternyata masih ada memerlukan training yang banyak. Oh, ternyata kok
SDM-nya kompetensinya berbeda ya dengan yang diinginkan di industri. Nah, sehingga bentuk-bentuk kerjasama seperti ini biasanya akan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Nah, tentunya kepentingan kita memang juga pada peralatan, karena riset itu gap kita ada di instrumen dan juga alat-alat laboratorium yang sangat terbatas. Nah, di situ industri bisa masuk di situ. Nah, mungkin tambahan dari saya itu Pak, mungkin Bu Ika ini banyak sekali beliau itu pengalaman dengan industri, terutama dengan alat kesehatan, bagaimana membangun selama 15 tahun sampai sekarang ini produk beliau sudah diproduksi oleh Kimia Farma ya Bu ya, untuk diedarkan ke berbagai macam untuk kepentingan komersial, tetapi juga untuk membangun riset, sehingga concern kaitannya dengan itu sangat kuat. Moga itu. Terima kasih Pak Danang dan Pak Jufri serta Bapak dan Ibu yang lain di sini yang saya hormati. Jadi memang kadang-kadang itu dulu dan sekarang pun masih sering terjadi Pak, ketika akan memulai suatu kerjasama itu ada perasaan bisa nggak ya gitu, maksudnya apakah kemampuan kita itu memang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak dan sebagainya seperti itu. Tidak cuma di Universitas Bapak Pak, di UGM ini persoalan-persoalan tersebut banyak sekali Pak. Bahkan bagaimana kita mendorong peneliti kita untuk bersedia untuk misalnya meneliti, itu saja susahnya bukan main Pak. Karena misalnya kebetulan saya dari bidang kedokteran gigi ya Pak ya, itu sampai misalnya ketika ada tawaran riset misalnya begitu ya, itu sampai kemudian misalnya kita kita fotokopikan petunjuk proposalnya itu dan sebagainya, yuk apply dan sebagainya seperti itu. Itu kadang-kadang ada yang lebih tertarik, kan pasang kawat gigi bisa 15 juta dan sebagainya seperti itu, sehingga sudah ya ada yang sukanya memang mengajar, ada yang sukanya memang budaya atau atmosfer akademik itu memang menjadi concern kita Pak di Indonesia, bukan cuma di institusi Bapak. Saya kira kita punya permasalahan yang sama Pak. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah ada penelitian, kemudian kadang-kadang itu ada yang disebut juga dengan fenomena ini Pak, Ajinomoto Pak. Jadi cocok untuk semua masakan. Jadi dia merasa hebat di semua bidang, tapi di bidangnya sendiri tidak tahu gitu ya Pak ya. Jadi ada riset ini ikut di sana, ada topik ini menarik pindah ke sana dan sebagainya. Konsistensi para peneliti kita itu masih kurang Pak untuk dari awal sampai akhir itu bergelut. Padahal dari konsistensi itulah sesungguhnya sesuatu itu kan mengalami kemajuan di masing-masing bidang. Nah, ini juga fenomena tidak cuma di tempat Bapak, tapi saya yakin di semua universitas dan perguruan tinggi kita di Indonesia. Yang ini tantangan kita bersama yang hadir di webinar ini Pak, bagaimana kita bisa bersama-sama mengembangkan budaya riset yang baik, budaya akademik yang baik itu untuk bersama-sama kita bangun mungkin lewat kolaborasi kita Pak. Nanti setelah ini pun kita harus tindak lanjuti bersama begitu. Nah, yang ketiga Pak, ketika seorang peneliti itu misalnya sudah menghasilkan sesuatu Pak, kesadaran pertama itu kesadaran untuk perlindungan kekayaan intelektual itu memang jarang. Kemudian kalau dia sudah bisa bekerja sama dengan yang lain, itu kadang-kadang itu nggak usah pakai lapor-lapor institusi juga, saya bisa kok, seperti itu banyak sekali Pak gitu. Dan ini juga mungkin fenomena di tempat Bapak juga ya Pak ya, kami mengalami itu. Nanti kalau misalnya itu sudah bermasalah, baru universitas diperlukan gitu, kami punya masalah begini, tolong dong gitu dan sebagainya seperti itu. Tetapi ketika itu jalan biasa begitu, itu seolah-olah kita bukan bagian dari siapa-siapa begitu. Ini yang kesadaran semacam ini yang mungkin perlu terus-menerus diatur Pak. Kalau menurut saya tidak cuma untuk disampaikan, tetapi juga dikunci-kunci gitu. Jadi misalnya bisa melakukan kerjasama dengan catatan yang ini sudah dilaporkan atau apa dan sebagainya semacam itu. Mungkin itu sistem di universitas kita masing-masing yang harus kita tegakkan. Nanti Pak, kalau seandainya pun ada seorang peneliti itu yang kemudian kesadaran kerjasamanya itu ada begitu,
kemudian melaporkan misalnya ke tempatnya, ke direktoratnya Pak Argo, Pak ini produk saya sudah sampai di sini gitu kan, kemudian diminta bikin portofolio untuk itu, wakil dekannya juga melaporkan dan sebagainya. Kemudian kita mulai mencoba untuk misalnya menawarkan hal itu ke industri atau ke mitra kita gitu kan. Setelah kita mencoba membawa peneliti itu ke industri, berbicara dengan mitra atau dengan universitas lain supaya risetnya itu berkembang gitu. Kadang-kadang ketika dihubungi oleh industri atau mitra itu atau yang menghubungi menteri gitu ya misalnya gitu, itu wah kemudian oh ya baik besok ketemuan ya dengan industri ini gitu. Nah itu merasa oh ya baik gitu, lupa dengan Pak Hargo, lupa dengan Pak Danang misalnya seperti itu. Sehingga sebenarnya ketika kemudian terjadi pertemuan lagi antara industri dengan peneliti itu ditanya oleh industri, oh jadi penelitian Bapak atau Ibu sudah sampai di mana nih Pak? Oh di sini gitu. Kemudian kira-kira kelemahannya apa Pak? Begini, itu metodenya bagaimana ya biar wah nanti tiba-tiba mitranya sudah bikin kita ketinggalan begitu. Nah, sedangkan peneliti itu merasa kalau industri itu mengundang dan itu merasa wah gitu ya, kadang-kadang itu ada perasaan begitu gitu. Padahal kadang-kadang di aspek itulah kita itu memerlukan perlindungan dari universitas begitu supaya mana yang boleh kita disclose gitu kan, mana yang tidak dan sebagainya seperti itu. Nah, aspek-aspek seperti inilah yang institusi memang seharusnya kemudian mencoba membuat sistem untuk perlindungan segala hal, perlindungan bagi penelitinya, bagi kemudian topiknya itu sendiri, bagi institusinya dan sebagainya. Karena pernah terjadi Pak, ini suatu kejadian di mohon maaf di negara lain Pak, itu pernah ada suatu penelitian itu yang terkait dengan jadi dia meneliti darah untuk diabetes Pak, untuk diabetes mellitus gitu di satu suku tertentu. Nah kemudian itu sudah ada ethical approval-nya dan sebagainya, sudah keluar gitu. Kemudian dipublikasikan boleh karena sesuai dengan dari hasil komisi etiknya itu juga penelitian itu aman begitu kan, dipublikasikan. Tetapi ternyata Pak, peneliti itu dan juga mitranya itu di samping meneliti darah kaitannya dengan diabetes, itu ternyata juga meneliti bagaimana kecenderungan mental disorder di suku bangsa itu gitu. Nah, kemudian kan sekali terjun langsung dapat 2 data gitu kan, yang satu untuk diabetes, yang satu untuk mental disorder. Sayangnya yang untuk mental disorder ini tidak ada ethical approval, tidak disampaikan dari awal. Jadi cuma oh ya mari kita teliti juga yang aspek ininya. Nah kemudian dipublikasikan Pak. Apa yang terjadi kemudian? Institusinya itu kemudian dituntut oleh suku bangsa itu Pak. Dan kemudian itu menjadi suatu yang cacat besar untuk institusinya sangat terkenal Pak. Dan itu kemudian menjadi suatu kasus yang sering dijadikan contoh untuk bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap institusi kita. Jadi ada Pak hal-hal semacam itu yang mungkin kita dari institusi disinilah perlunya kerjasama atau kemitraan itu kemudian terlembagakan begitu. Meskipun peneliti kita sudah hebat-hebat dan sebagainya. Dan saya kira ini permasalahan kita bersama di Indonesia yang ini mungkin tidak cuma di Indonesia ya Pak, karena tadi kasusnya di negara maju begitu kan. Bagaimana kita bisa kemudian melakukan sesuatu itu ya melindungi semua aspek, mempertimbangkan semua aspek. Inilah sebenarnya yang tadi sebenarnya tidak cuma teknik tapi juga art dalam kemitraan. Mungkin itu Pak tambahan dari saya yang saya baca dari beberapa referensi terakhir. Terima kasih. Baik, Pak Jufri dan kawan-kawan ada feedback Pak sedikit Pak, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih banyak komentar dan masukan yang kami dengarkan dari Bapak dan Ibu yang terhormat.
Sebelumnya ini Pak, saya juga ingin menyampaikan ternyata Pak Dr. Ismis ini adalah mahasiswa dari Bapak Pak Soeharto yang dari Mekanisasi Pertanian ya Pak? Oh, Pak Soeharto ekonomi. Pak Hargo ekonomi Pak. Halo? Pak Hargo Oh, ekonomi. Iya. Iya. Dan saya Ya Pak Rais ini berpikir dosen yang dari Mekanisasi Pertanian. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak masukan-masukan yang sudah disampaikan. Kami bertiga sudah mencatat dan mungkin informasi berikutnya yang kami butuhkan untuk bagaimana menindaklanjuti proposal yang mungkin tadi disampaikan itu hanya draft singkat saja. Kira-kira masukan selanjutnya itu seperti apa sehingga kegiatan ini betul-betul bisa dilakukan. Baik. Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman semuanya. Yang terhormat Pak Dalan, Ibu Lala. Terima kasih Ibu Lala sudah banyak bersupport untuk kegiatan ini. Pak Asal ini dari Banda Aceh. Terima kasih banyak semuanya dari WNM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jufri dan tim dari WNM. Mohon maaf Bapak, mohon nanti yang draft yang sudah dibuat itu bisa dikirim ke kami Pak. Boleh. Baik. Boleh. Ya, Pak. via email karena ini nanti akan menjadi bahan evaluasi kami terhadap program yang sudah kita laksanakan ini. Baik, Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. kembali. Kita ke Bapak Radfli Naldo dari Universitas Andalas. Halo Pak. Pak Radfli Naldo. Tapi saya dulu Ya. Halo Bapak Radfli Naldo. Halo Pak. Baik. Belum terdengar Pak suaranya, mohon maaf. Sebentar. Halo Bapak Radfli Naldo. Halo Pak, iya. Silakan Bapak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau kita melas masyarakat akan menyampaikan rencana bersama yang sudah kita rencanakan atau akan dilaksanakan di tahun 2015 ini, yaitu mengenai pengembangan pertanian dan industri kecil yang berbasis potensi lokal di Kabupaten Utara. Jadi bukan atau latar belakang dari kebijakan yang akan kita laksanakan ini. Pertama kita telah memiliki semacam kesamaan dan kepulauan Mentawai dalam 2 tahun terakhir, terutama ya pada tahun 2014 kemarin kita sudah melaksanakan satu kegiatan itu untuk atau
Bapak Rafli Nodon. Mohon maaf Pak, suaranya hilang Pak, mohon maaf. Halo Pak. Hal itu pun disebabkan karena memang adanya hambatan geografis. Mungkin teman-teman dari daerah atau mungkin dari Universitas Gadjah Mada juga mungkin untuk kita teman-teman dari universitas lain yang mungkin masih asing, kita akan ya mengatakan bahwa pemerintah itu adalah salah satu pemerintah yang fokus dan relatif berjenjang dari pemerintah. Nah, kegiatan yang kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah kabupaten hubungan mereka yakni pengembangan budidaya pengembangan pertanian ya, khususnya kalangan yang mereka mimpi dan yang mereka butuhkan. Artinya waktu yang mereka sudah punya dan itu juga apa proyeksi yang disebutnya. Sini kami Iya, terdengar tapi sedikit putus-putus Pak. Ya, saya juga begini Pak. Nah, ya. Berdasarkan analisis atau surat analisis yang kami kembangkan di sini dan kegiatan atau program yang akan kita kerjasamakan. Pertama, kami tentu melihat peluang dan peluang dari masyarakat untuk bersama ini untuk kegiatan atau program ini ya. Baik. Halo Bapak Rafli Nodon. Mohon maaf Pak, terputus Pak. Baik. Ya. Bapak. Halo Bapak. Mohon maaf, suaranya terputus Pak. Halo, mohon maaf suara Bapak terputus. Jadi nanti kami mohon Bapak Rafli Nodon bisa menyampaikan rancangan proposal yang sudah Bapak buat ke kami. Nanti tim dari UGM akan memberikan respon dari apa yang telah Bapak sampaikan ke kami. Atau nanti di sesi terakhir kami, halo Pak, nanti di sesi terakhir kami akan mengundang Bapak kembali. Mohon maaf koneksinya kurang bagus. Oke. Mas, Nanti, iya, diberi tag ya, dari pesan SMS. Selanjutnya kami undang Bapak Sipon dulu, Bapak Sipon Muladi. Halo, Bapak Sipon. Halo Pak. Bapak Sipon. ya, Iya. ya. Baik, silakan Bapak, silakan. Halo. Iya. Halo Pak, silakan Pak. Iya Pak. Kami itu baru seminggu Pak di lembaga penelitian Pak. Jadi pertama ya masih baru. Yang kedua kami itu sebetulnya punya
penelitian yang cukup menarik, yaitu masalah kelistrikan di daerah-daerah terpencil. Nah, kelistrikan daerah terpencil itu ingin kita buat nanti bukan dari solar Pak ininya, tetapi dari kayu. Nah, itu teman-teman sudah katanya sudah mendesain ke sana, dan itu ada kerjasama juga dengan pemerintah Jerman Pak. Nanti itu listriknya kalau kita mau dikoneksi antar daerah yang jauh-jauh, pasang jaringan yang sangat mahal Pak. Itu pertama. Yang kedua, masalah tanaman obat Pak yang secara tradisional itu bisa dikembangkan, kemudian nanti bisa dimanfaatkan masyarakat. Kembali tadi, kalau nanti di daerah-daerah yang sangat jauh di pedalaman, itu kan untuk menyembuhkan orang sakit atau segala macam kan juga sangat kerepotan di Kalimantan Timur. Nah, mungkin dari 2 topik begitu nanti kayak apa bisa dikoneksikan, atau mungkin bisa untuk kegiatan risetnya, mungkin studinya dan segala macamnya Pak. Itu saja usul kami Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Halo. Ya, baik Pak. Terima kasih. Halo. Ya, halo Pak. Ya, bisa mendengar suara kami Pak? Halo, ya. Ya, baik. Fasilitator kami akan Bisa Pak dengar Pak. Baik, Ya. baik. Ya, silakan. Terima kasih Pak Sipon tentang deskripsi yang sangat baik. Memang saya kira listrik menjadi salah satu infrastruktur yang sangat penting untuk infrastruktur yang sangat penting bagi Indonesia, dan juga memang sekarang prioritas dari Pak Presiden memang memperbaiki infrastruktur. Salah satunya listrik, energi Pak, energi. Dan memang seluruh aktivitas yang ada di pembangunan di daerah-daerah memang muaranya di energi. Ya. Nah, sehingga mungkin inovasi-inovasi dalam bidang energi, terutama elektrifikasi di wilayah-wilayah terpencil itu sangat diperlukan distribusinya, saya kira. Nah, terkait dengan sharing tentang tentang pengalaman untuk energi di UGM, kami memiliki pusat studi energi dan juga memiliki Pokja Energi yang kebetulan pada tahun 2014 kemarin kita menyusun brief policy kaitannya dengan energi di Indonesia dalam bentuk buku putih yang nanti kami bisa mengkonekkan Bapak dengan kolega-kolega kami yang berkecimpung di energi yang mungkin lebih kompeten dari kami, dari saya pribadi karena bidangnya memang agak berbeda. Nanti akan kami konekkan dengan beberapa teman di Pokja Energi dan juga di pusat studi energi. Dan kebetulan beliau-beliau ini memiliki riset di wilayah timur Indonesia, dan juga tidak hanya terkait dengan listrik, tetapi juga energi-energi baru dan terbarukan, termasuk pembangunan geotermal dan berbagai riset terkait dengan mikrohidro dan seterusnya. Nanti coba saya berikan kotaknya kepada Bapak. Saya kira Ibu membantu. Pak Sipon Muladi, selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah berbagi Pak. Kami juga Pak di UGM ini waktu 2 tahun yang lalu itu kami mencoba untuk melakukan suatu pemetaan Pak, untuk riset kawan-kawan itu dalam bidang-bidang apa saja, sudah sampai di mana dan sebagainya, mana yang sudah layak untuk di istilahnya itu kalau di sini ditawarkan supaya nanti jadi dolable ya. Dolable itu bahasa Jawa tuh, dol itu dodolan gitu kan, dol itu dolable, bisa dijual gitu kan Pak. Nah seperti itu, iya bisa dijual gitu ya, marketable gitu kan Pak. Nah kemudian persoalan yang kami hadapi itu dan ini juga dihadapi oleh banyak institusi yang lain Pak. Selama ini itu kita jarang berbicara dengan mitra-mitra kita dari industri maupun pemerintah. Sehingga misalnya begini Pak, sekali lagi mohon maaf kalau saya contohnya dalam bidang kesehatan ya Pak ya.
Misalnya ada yang sudah menemukan suatu teman-teman farmasi misalnya itu menemukan banyak sekali misalnya beberapa ekstraksi dari tumbuh-tumbuhan kita Pak sebagai kekayaan lokal begitu. Nah, untuk sampai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui industri itu kan pasti ada uji-uji tertentu yang harus dilewati. Dan ini industri punya banyak pengalaman terkait dengan hal tersebut Pak. Nah, persoalannya adalah kadang-kadang itu kita sebagai peneliti itu tidak aware atas kalau produk tersebut itu harus sampai mendapatkan izin edar, sampai dapat registrasi misalnya, itu harus melalui persyaratan apa saja, uji-ujinya apa saja dan sebagainya. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini yang kemudian nanti menjadi penting untuk industri itu menjadi mentor kita di universitas begitu. Jadi, oh, Bu Ika ini kurang ini bahannya, misalnya produk alat kesehatannya harusnya keluar misalnya apa angka apa dan sebagainya, stabilitasnya bagaimana dan sebagainya. Ketika itu sudah, nanti akan ada lagi misalnya persoalan misalnya, oh ini kurang ini dan sebagainya. Nah, akan baik kalau seandainya kita di universitas itu sejak awal mendampingi para peneliti kita itu dan mengelingkannya dengan industri, tentu saja dengan perlindungan dari kita sebagai institusi itu untuk sama-sama, oh kalau ini mau ke registrasi ke sana berarti harus melewati A, B, C, D, E dan sebagainya, sehingga kemudian ketika pada saatnya nanti produk tersebut itu sudah siap, itu semua uji-uji yang dilalui itu sudah terpenuhi semuanya. Demikian juga dalam bidang energi, saya rasa juga pasti ada semacam step yang harus kita lewati, dan disinilah sebenarnya kemitraan baik itu dengan institusi lain, universitas-universitas maupun dengan industri itu kemudian menjadi kekayaan kita untuk bagaimana kita harus mendrive riset-riset yang statusnya sudah ada di universitas kita saat ini begitu Pak. Mungkin itu Pak yang pengalaman yang bisa kami bagikan untuk Pak Sipon, yang ini memang menjadi concern kita bersama Pak. Bagaimana kita bisa mendampingi supaya peneliti itu betul jangan ke sana yuk, balik lagi ke sini, kemudian ini kurang apa sehingga produk itu benar-benar bisa dimanfaatkan secara saintifik maupun untuk penggunaan aplikasinya begitu. Makasih Pak. Sedikit tambahkan Pak Sipon Muladi. Pak Sipon dari Universitas Mula Warman ya Pak Sipon ya? Halo Pak Sipon. Halo, dari Universitas Mula Warman ya Pak? Tidak dengar. Baik Pak Sipon, jadi saya pernah ke Mula Warman dan saya punya teman sama-sama alumni dari Jepang dulu. Iya, Pak Sipon. Pak Sipon dari Universitas Mula Warman ya Pak? Universitas Mula Warman betul Pak, di Samarinda Pak. Iya. Baik, saya pernah ke sana Pak. Jadi beberapa kali pernah ke sana. Dan juga punya teman yang dulu kuliah di Hokkaido University. Betul Pak, ya. Dari kehutanan Pak, tidak salah. Iya, cuma di dalam benak saya Pak Sipon. Halo. Iya. Iya, cuma di dalam benak saya Pak Sipon, Mula Warman itu kan dekat dengan hutan Pak. Iya Pak. Mula Warman itu dekat dengan hutan. Bagaimana hutan itu iya. Iya. Teman-teman di Universitas Mula Warman itu kan sangat dekat dengan Maka ini Pak, tanya Pak, kalau punya benda ada cukup. Iya, bisa dengar suara saya. Bisa dengar suara saya. Cuma mungkin sekarang tinggal runningnya ini yang teman-teman masih kebingungan nih. Ya. Halo Pak Sipon, bisa mendengar suara saya? Halo Pak Sipon, bisa mendengar suara saya? Ya,
Ya, bisa mendengar suara saya, Pak? Ya, Pak. Ya, Ya, baik. Ya, sekarang bisa, Pak, bisa. Ya. Baik, saya akan memberikan, saya akan sharing saja sedikit, Pak Sipon. Jadi teman-teman di Pulau Warman itu kan dekat dengan hutan, Pak. Jadi persoalan hutan di Indonesia juga cukup sangat memberikan ruang untuk dijadikan objek riset, objek pengembangan, dan termasuk di dalam membangun brand image universitas. Nah, berkaitan dengan energi tadi, saya kira sepertinya sedikit, ini dari pandangan saya Pak ya, sedikit kontradiktif kalau bahan bakarnya itu kayu. Nanti kalau kedengaran teman-teman kehutanan, dia akan protes itu Pak. Jadi karena sekarang ini justru bagaimana mengkonserv hutan untuk kepentingan yang lebih luas. Jadi oleh karena itu pertama bisa mengarah bahwa brand image itu berbasis hutan. Yang kedua, kalau ingin mengembangkan energi, tentu saja tidak mengorbankan image yang objeknya secara alami itu hutan. Jadi mungkin itu sharing saja Pak, mohon pertimbangan, mohon dijadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam membangun pengembangan riset ke depan. Jadi seperti saya katakan tadi, alangkah baiknya kalau setiap universitas itu mempunyai unggulan-unggulan, dan unggulan itu dikembangkan berbasis geografis, sosial, ekonomis yang ada di wilayah setempat, dan akan memberikan nilai lebih, dan secara biaya itu jauh lebih murah. Saya kira itu tambahan saya Pak Sipon. Terima kasih Pak Sipon lagi. Baik, Pak Sipon, ada respon dari Bapak, Pak, silakan. Masalah, halo? Ya, silakan Pak. Masalah energi yang berasal dari listrik, Pak, dari kayu. Itu keperluan kayu itu sebenarnya kalau misalkan satu kampung di daerah itu kalau mau dikonekkan ke kampung yang lain, biaya untuk interkoneksi itu sangat mahal, Pak. Nah, itu keperluan kayunya itu tidak banyak, Pak. Cuma sekitar 1 meter kubik itu sudah bisa menghidupin listrik itu untuk 500 kk dengan 50.000 watt itu sudah mencukupi Pak. Dan nanti sistemnya itu tidak menebang hutan secara semaunya, tidak. Nanti dengan sistem, ada beberapa penelitian teman-teman itu kayu yang cepat tumbuh Pak. Jadi di daerah-daerah itu bisa kecepatan tumbuhnya itu setahun saja itu sudah bisa menghasilkan kayu untuk energi tersebut, yang memang nanti bisa kita konektakannya dari kayu. Kalau kita bahan bakarnya dari solar Pak, masalahnya kalau di daerah-daerah pedalaman itu yang jauh itu, dan sekarang ini solar itu 1 liter itu bisa sampai 200.000 Pak. Nah, itu kan tidak visible lagi. Sementara hutan yang ada di masyarakat atau tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan misalkan daerah-daerah tertentu, daerah-daerah perbatasan atau daerah-daerah yang terpencil Pak. Itu, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Sipon dari Unmul. Nanti mohon draft rancangan tersebut bisa dikirim ke kami Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak Sipon dari Unmul. Gimana? Tadi draft rancangan proyek yang Bapak desain itu nanti bisa dikirim ke kami Pak, sebagai evaluasi program kita ini. Oke ya. Baik, nanti kami berikan pengantarnya. Ya, terima kasih Bapak Sipon. Oke Pak, ya.
Ya, kami kirimkan Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, ya. Pak Refli Nardon lagi ya. Pak Refli Nardon dulu. Coba saya hubungi Pak Refli Nardon lagi Pak. Silakan Pak. Bisa mendengar kami? Halo Pak. Baik. Mohon maaf ini Pak Refli Nardon kelihatannya koneksi internet di tempat Bapak kurang support untuk program ini. Baik, kita undang berikutnya Bapak Jackson. Halo Bapak Jackson. Halo Pak Jackson. Halo Pak. Bapak Jackson, halo. Pak Jackson. Baik. Halo Pak Jackson. Ya. Oke, kita coba kembali ke Bapak Refli Nardon Pak. Halo Pak. Halo Bapak Refli Nardon. Baik, Bapak-bapak peserta Blended Learning External Collaboration Course, mohon maaf, ini karena waktu kita terbatas dan sesuai dengan jadwal webinar closing kita kali ini adalah dari jam 8 sampai jam 10. Sebelumnya kami mohon maaf bagi khususnya Bapak Refli Nardon dan juga Bapak Jackson yang sudah dari tadi online, tapi karena koneksinya kurang baik, jadi kami tidak dapat menampung apa yang telah Bapak konsepkan terkait dengan rencana penelitian di institusi Bapak sekalian. Bapak-bapak yang kami hormati, sekali lagi kami dari tim MMPT dan juga Bulala, barangkali Bulala menyampaikan sesuatu dulu. Ya. Baik. Sebelumnya nanti sebelum kita closing, ini ada barangkali pesan atau penyampaian dari Bulala. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak. Mungkin hanya singkat saja dari saya karena ini sudah akhir dari Blended Learning External Collaborations. Sama seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Yoyo, untuk kami mengharapkan untuk Bapak-bapak yang kami belum bisa memberikan tanggapan secara maksimal melalui online webinar hari ini, mohon dikirimkan secara tertulis draft proposalnya, karena sampai saat ini kami hanya menerima 2. Jadi yang belum Bapak kirimkan mohon dikirimkan agar kami bisa lebih mudah untuk memberikan tanggapan dan masukan untuk proposal Bapak Ibu ke depannya. Proposal Bapak Ibu sendiri akan ditindaklanjuti dalam bentuk advisor on the go oleh Helen yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2015 ini. Semoga bisa
ada hasil kerjasama yang dihasilkan dari proposal yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu. Itu saja pesan dari saya. Semoga kami bisa menerima proposal dari Bapak Ibu dalam minggu ini, sehingga kami bisa lebih cepat memberikan tanggapan sebelum tenggelam oleh kesibukan yang lain, terutama untuk para fasilitator dari UGM. Itu saja dari saya, Pak Yoyo. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lala. Sekali lagi kepada Bapak Ibu peserta aktif peserta Blended Learning External Collaboration Course, kami mengucapkan terima kasih sekali atas partisipasi dan komitmen Bapak Ibu sekalian di dalam mengikuti program pelatihan terkait tentang kerjasama eksternal maupun internal melalui media webinar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini semua. Sekali lagi mohon maaf apabila kami tidak menampung tadi aspirasi dari Bapak Refli Nadon dan juga Bapak Jackson karena keterbatasan koneksi dan lain sebagainya. Baik, kami dari tim MMPT, Dr. Sahid, Ibu Ika, Pak Danang, dan Pak Hargo yang tadi sudah pamit, juga dari Helm, Ibu Lala. Sekali lagi ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.